Jadi kalau ke psikologi forensik ini gue lebih ngebahas terkait secara psikolog orang yang meninggal atau bunuh diri gitu kan ya. Jadi gue nanya nih ke dia, Pak, kalau misalnya ini ada kemungkinan bunuh diri ataupun dibunuh, ini kalau dari pandangan Bapak gimana nih gitu kan. Gue ke psikolog forensik Zera Mendoza yang memang dia adalah wakil ketua APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik. Nah, kalau dari APSIFOR ataupun psikolog forensik ini memang mereka nggak bisa kasih statement yang misalnya mengarahkan ke salah satu penyebab ya, karena mereka itu harus berdasarkan evidence, barang bukti, dan hasil otopsi nantinya akan seperti apa. Jadi mereka memang nggak bisa bilang, oh ini kemungkinan bunuh diri atau oh ini kemungkinan dibunuh gitu. Mereka nggak bisa terang-terangan ngomong seperti itu. Tapi akhirnya gue coba ngebahas sama kayak ke kriminolog dari dua sisi. Kalau misalnya ini pembunuhan, ini gimana? Kalau misalnya ini bunuh diri, ini gimana? Nah, yang pertama, kalau misalnya ini bunuh diri dulu deh gue bahas ya. Kalau misalnya ini memang si korban mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sebenarnya tanda-tandanya itu secara psikologi harusnya sih udah bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya kayak gitu ya. Secara umum, kalau kata psikolog forensik yang gue temuin, dia sih bilang orang yang mau mengakhiri hidupnya sendiri secara umum itu pasti mereka menunjukkan gejala-gejala ataupun tanda-tanda ke lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya mereka pasti akan mencoba meminta tolong dulu nih ke orang-orang sekitarnya, misalnya untuk cobalah kayak gue diselamatin gitu loh. Nah, misalnya tanda-tanda orang yang memang mau melakukan suicide ataupun bunuh diri menurut psikolog forensik ini lebih ke misalnya dia yang tadinya ceria jadi murung, dia yang tadinya suka bersosialisasi jadi menarik diri gitu. Nah, ini yang memang sedang didalami sama psikolog forensik ketika mereka ikut turun untuk menyelidiki kasus ini gitu. Jadi memang kalau dari porsinya psikolog forensik memang lebih ke kepribadian sama hal-hal yang dialami oleh si korban sebelum dia ditemukan tewas gitu sih. Jadi kalau misalnya ini kasusnya memang dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu harus diteliti lebih lanjut terkait keseharian dia, kebiasaan dia. Mereka pasti akan nge-track sih dari jejak-jejak digital, jejak-jejak obrolan, terus jejak-jejak barang-barang yang ada di sana, sampai misalnya kayak buku harian kalaupun ada gitu sih, Shell. Terus kalau misalnya ini kasusnya ada keterlibatan pihak lain, dari psikologi forensik juga lebih melihat, itu bisa dilihat sebenarnya dari kan si korban ini memang posisinya saat ditemukan itu kepalanya kelilit lakban kan. Jadi kata psikologi forensik, tanda-tandanya tuh juga bisa dilihat misalnya dari posisi lilitan lakban, terus lilitan lakban itu dimulai dari mana, terus misalnya ada jejak lain atau enggak, kayak misalnya kerapihan ataupun ketidakrapihan lakban itu kalau kata psikologi forensik bisa dijadikan sebuah tanda ataupun dijadikan sebuah bukti gitu loh terkait kasus ini gitu. Yang menariknya yang masih nempel banget di otak gue dari omongannya si psikologi forensik, nggak ada TKP yang bersih gitu. Jadi TKP apa yang ada di sana, jejak sekecil apapun itu memberikan cerita kepada kita terkait apa yang terjadi di dalam sana gitu sih, Shell. Dan sebenarnya yang menarik juga nih dari apa yang gue obrolin sama si psikolog forensik, dia kan juga sempet ngeliat dan sempet memantau terkait CCTV waktu pas si diplomat Arya Daru ini buang sampah kan malam-malam dari kamarnya keluar. Nah, yang menarik adalah kalau kata si psikologi forensik, dia bilang gini, ketika seseorang masih membuang sampah, ini kan cara tidak langsung ini ngasih tahu ke kita kalau oh dia masih ngejaga nih kebersihannya, dia masih ngejaga kebersihan di lingkungan dia. Nah, ketika orang masih ngejaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya, ini artinya dia tuh masih ada keinginan untuk beraktivitas ataupun melanjutkan hidup. Dia masih punya plan-plan apa yang ingin dia jalani dalam kehidupan dia selanjutnya. Karena kata si psikolog forensik, manusia itu punya dua tipe energi.
Yang pertama itu ada energi Eros, di mana ini adalah energi ketika orang masih ingin melanjutkan hidupnya, dan energi Thanos ketika orang sudah ingin mungkin mengakhiri hidupnya. Dan ketika orang buang sampah dan dia masih ngejaga kebersihan tempat tinggal dia, ngejaga dirinya, ngejaga kebersihan diri dia sendiri, ini dia masih punya energi Eros, yang artinya sebenarnya secara nggak langsung lebih ngasih tahu ke gue ya orang ini masih nggak ada niatan untuk mengakhiri hidupnya. Itu sih kalau yang gue tangkep, Shell. Tapi ini balik lagi, harus juga didalami dengan bukti-bukti dan apa yang ada di TKP gitu. Jadi kita juga dari psikolog forensik nggak bisa hanya berasumsi dengan apa yang mungkin CCTV yang udah tersebar di publik, terus juga apa yang mungkin jadi asumsi-asumsi di masyarakat, itu nggak bisa dijadikan patokan sih. Jadi memang mereka bener-bener ngelihat secara hati-hati, secara detail terkait si kepribadian dari korban ini, dari lingkungan sekitar, untuk pada akhirnya menyusun puzzle sampai ditemukanlah penyebab kenapa dia sampai tewas.